Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kenny Sunandar dari kelompok 11. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis dan formulasi strategi bisnis dari kelompok kami. Yang pertama ada profil perusahaan, nama Suruhin, bidang usaha, digital service, produk Casio jasa, on-demand service. Latar belakang, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola hidup masyarakat, termasuk dalam memperoleh berbagai layanan sehari-hari. Saat ini masyarakat menginginkan layanan yang cepat, praktis, dan mudah diakses melalui perangkat digital. Permasalahan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang. Meningkatnya penggunaan internet dan smartphone di Indonesia mendorong masyarakat untuk memanfaatkan platform digital dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suruhin hadir sebagai platform penyedia jasa on-demand yang menawarkan berbagai layanan seperti kebersihan, perbaikan, antar barang, dan kebutuhan harian lainnya melalui satu website. Dengan sistem pemesanan yang mudah, informasi layanan yang jelas, dan proses yang cepat, Suruhin bertujuan memberikan pengalaman layanan yang lebih nyaman, aman, dan efisien bagi pelanggan. Visi: menjadi platform layanan personal asisten digital terpercaya yang membantu masyarakat menyelesaikan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan cepat, aman, dan praktis. Misi: menyediakan layanan bantuan harian berbasis aplikasi yang mudah digunakan, mengutamakan kepuasan pelanggan, memberikan standar keamanan dan kualitas layanan yang tinggi, mengembangkan teknologi yang mempermudah aktivitas masyarakat modern. Core value: yang pertama, integrity, jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua, responsiveness, cepat dalam melayani. Yang ketiga, professionalism, memberikan layanan berkualitas. Yang keempat, customer focus, mengutamakan kepuasan pelanggan. Analisis pastel. Yang pertama ada politik, dukungan pemerintah terhadap transformasi digital dan ekonomi kreatif, regulasi terkait perlindungan konsumen dan perdagangan elektronik perlu dipatuhi. Yang kedua, ekonomi, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang praktis dan efisien. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia membuka peluang pasar yang lebih luas. Kondisi ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi permintaan terhadap jasa. Yang ketiga, sosial, gaya hidup masyarakat yang mengutamakan kemudahan dan kecepatan, meningkatnya penggunaan smartphone dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, teknologi, perkembangan teknologi web dan aplikasi mendukung layanan on-demand. Sistem pembayaran digital mempermudah transaksi. Teknologi seperti GPS, notifikasi real-time, dan AI dapat meningkatkan kualitas layanan. Yang kelima, environmental, penggunaan platform digital mengurangi penggunaan teknologi kertas. Penjadwalan layanan yang efisien dapat mengurangi perjalanan yang tidak perlu. Yang keenam, legal, mematuhi peraturan mengenai perlindungan data pribadi pelanggan, mematuhi ketentuan layanan elektronik dan transaksi digital. 5 force porter. Yang pertama ada pendatang baru, ancaman tinggi karena banyak startup baru dapat masuk ke industri ini. Yang kedua, substitusi, ancaman tinggi karena pelanggan dapat menggunakan jasa konvensional atau penyedia jasa individu. Yang ketiga, pemasok, daya tawar pemasok sedang karena terdapat banyak alternatif pemasok sehingga mudah mencari pengganti. Keempat, pelanggan, daya tawar pelanggan tinggi karena pelanggan memiliki banyak pilihan jasa, mudah berpindah ke kompetitor jika harga atau kualitas lebih baik. Yang kelima, persaingan, tingkat persaingan tinggi karena banyak perusahaan menawarkan layanan serupa. Analisis internal, SDM, memiliki tim yang bertanggung jawab dalam operasional, pelayanan pelanggan, dan pengolahan platform. SDM perlu terus dilatih agar mampu memberikan layanan yang profesional dan berkualitas. Operasional, proses pemesanan dilakukan secara online, kemudian tim menerima, memproses, dan menyelesaikan layanan sesuai kebutuhan pelanggan. SOP diperlukan agar kualitas layanan tetap konsisten. Marketing, promosi dilakukan melalui website, media sosial, dan pemasaran digital. Strategi pemasaran difokuskan pada peningkatan brand awareness, promosi, serta menjaga kepuasan pelanggan agar tercipta loyalitas. Teknologi, menggunakan website sebagai platform pemesanan, dashboard admin untuk pengelolaan layanan, serta database untuk menyimpan data pelanggan dan transaksi. Keuangan, sumber pendapatan berasal dari pembayaran jasa yang diberikan. Biaya operasional meliputi pengembangan sistem, hosting, domain, pemasaran, peralatan kerja, dan operasional layanan. Analisis eksternal. Pertama ada peluang, meningkatnya penggunaan internet dan smartphone, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia,
kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan praktis makin tinggi. Selanjutnya, ancaman. Persaingan dengan perusahaan jasa dan platform on demand yang sudah dikenal, perubahan kebutuhan preferensi pelanggan yang cepat, risiko keamanan data dan sistem digital. IFE, Internal Factor Evaluation. Yang pertama ada strength. Platform digital memudahkan pemesanan jasa, pelayanan cepat dan praktis dalam satu platform. Pelayanan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, weakness. Jangkauan layanan masih terbatas, modal dan SDM masih terbatas, fitur platform masih perlu dikembangkan. EFE, External Factor Evaluation. Yang pertama ada opportunities, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, meningkatnya penggunaan internet dan smartphone, permintaan terhadap pelayanan on demand terus meningkat. Yang kedua ada threats, persaingan yang ketat dengan platform jasa lainnya, perubahan kebutuhan dan preferensi pelanggan, risiko keamanan data dan sistem digital. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Platform digital memudahkan pelanggan memesan jasa, menyediakan berbagai layanan dalam satu platform, proses pemesanan cepat dan praktis. Yang kedua, weakness. Jangkauan layanan masih terbatas, SDM dan modal masih terbatas, fitur platform masih perlu dikembangkan. Yang ketiga, opportunities. Penggunaan internet dan smartphone terus meningkat, permintaan masyarakat terhadap pelayanan on demand semakin tinggi, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Yang keempat, threats. Persaingan dengan platform jasa lain semakin ketat, pelanggan mudah beralih ke kompetitor, perkembangan teknologi yang cepat, menuntut inovasi berkelanjutan. Strategi SWOT. Yang pertama ada SO, Strength Opportunities. Memanfaatkan platform digital untuk memperluas layanan ke wilayah baru yang memiliki penilaian permintaan tinggi terhadap jasa on demand. Yang kedua ada weakness opportunities. Meningkatkan promosi digital melalui media sosial, SEO dan iklan online untuk membangun brand awareness. Yang ketiga ada strength threats, menjaga kualitas layanan, kecepatan respon dan pelayanan pelanggan sebagai pembeda dari kompetitor. Yang keempat ada weakness threats, menyusun SOP operasional dan pelatihan rutin agar kualitas layanan tetap konsisten meskipun bisnis berkembang. Strategi Porter, fokus strategi. Alasan strategi fokus cocok karena masih berada pada tahap pengembangan, karena perusahaan dapat memusatkan sumber daya pada segmen pasar dan wilayah tertentu sehingga mampu memberikan layanan yang lebih optimal sebelum memperluas cakupan bisnis. End of metric berkat penetration. Maka penetration adalah pilihan yang paling realistis dan sesuai dengan kondisi perusahaan sebagai platform penyedia jasa yang masih dalam tahap pertumbuhan. Setelah pangsa pasar kuat, baru dapat mengajukan ke market development dengan memperluas wilayah operasional. Blue Ocean, menciptakan one-stop service yang menggabungkan berbagai layanan dalam satu platform seperti jasa antar barang, jasa kebersihan rumah, tukang bangunan dan perbaikan, jasa belajar privat, pendamping lansia, titip beli kebutuhan harian, bantuan administrasi dan pembayaran tagihan. Nilai unik, satu aplikasi untuk semua kebutuhan bantuan harian, memperdayakan tenaga kerja lokal, harga transparan, sistem pemesanan cepat dan mudah. Dengan konsep ini, Surin tidak hanya bersaing dengan platform terpersoal, tetapi menciptakan pasar baru berfokus pada asisten digital masyarakat. ARRC Framework. Yang pertama ada Eliminate, menghilangkan proses pemesanan yang rumit, komunikasi yang berbelit, dan ketidakjelasan informasi layanan. Yang kedua, Reduce, mengurangi waktu pemesanan, waktu respon, serta ketidakpastian mengenai harga dan status layanan. Yang keempat, Raise, meningkatkan kualitas pelayanan, kecepatan respon, kemudahan pengguna platform, dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, Create, menciptakan platform one-stop service yang menyediakan berbagai layanan dalam satu website, dilengkapi fitur pemesanan online, pelacakan status layanan, dan sistem ulasan pelanggan. Target strategi selama 3 tahun, mengembangkan platform yang stabil dan mudah digunakan, meningkatkan jumlah pelanggan dan brand awareness, menambah layanan serta meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas wilayah operasional dan menjalani kerjasama, mengembangkan inovasi fitur digital untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Berikut tabel key performance indikatornya. Selanjutnya roadmap selama 3 tahun. Tahun pertama penguatan fondasi, menyempurnakan aplikasi dan website, merekrut lebih banyak mitra jasa, meningkatkan keamanan transaksi, membangun sistem rating dan ulasan pelanggan, fokus pemasaran di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Tahun 2, ekspansi layanan, menambah kategori layanan baru, menjalin kerjasama dengan UMKM dan komunitas lokal, meluncurkan program loyalitas pelanggan. Tahun 3, skalabilitas dan inovasi, mengembangkan fitur AI untuk rekomendasi layanan, menambahkan pembayaran digital terintegrasi,
membuka kemitraan dengan perusahaan dan instansi. Kesimpulan, Suruin memiliki peluang yang besar untuk berkembang sebagai penyedia jasa on demand. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat, praktis menjadi peluang utama meskipun perusahaan harus mendapat persaingan sekuat dan pelanggan. Oleh karena itu, Suruin memiliki strategi fokus dengan memusatkan layanan pada segmen dan wilayah tertentu. Terima kasih.